Kita melakukan kunjungan ke 4 lokasi wisata buatan ya. Akhirnya wisata yang dimiliki oleh swasta. Yang pertama ke DN, yang kedua ke Kiara Danu, yang ketiga ke Telaga Biru, yang terakhir sekarang ke Kandaga. Di mana tujuan kami memastikan pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak distribusi daerah, di mana kami bersama-sama Bapenda, Satpol PP hari ini datang ke lokasi ini untuk memastikan, karena ada 10% pajak dari hiburan yang dibebankan kepada pengelola, kepada pengunjung, dimana kalau tiketnya 15.000 berarti 10% kali 15.000 ada 1.500 untuk pajaknya. Jadi ada beban kepada pengunjung. Ini persis kepada seperti restoran, karena pajak hiburan itu masuk ke jenis pajak PPJT, pajak barang jasa tertentu. Nah, ini tujuan kami memastikan itu. Kami tadi sengaja membeli tiket di 4 lokasi ini, dan kita mengetahui hampir rata-rata tiketnya 15.000 per satu tiket ya, per orang berarti. Tapi yang baru setor pajak itu, yang database yang dikasihkan oleh Bapenda baru DN dan Kandaga. Dan itu pun kami masih menghitung apakah sudah sesuai dengan peraturan ya, 10% dari nilai nilai dari kunjungan. Jadi satu tiket itu kan 15.000, 10% 1.500 kali jumlah pengunjung. Itu yang harus kita pastikan. Ada 4 pajak ya yang kita lihat. Yang pertama, kalau pengelola akan mendirikan pengusaha swasta, perorangan, badan usaha mau mendirikan pajak wahana buatan ini atau hiburan, itu satu harus punya izin. Kalau mereka punya izin pasti bayar PBG ke kita, berarti ada pajak PBG kita. Lalu ya distribusi, jenisnya itu distribusi PBG. Yang kedua itu kalau tiket udah mengeluarkan tiket, itu ada pajak hiburannya 10% dari tiket tersebut. Lalu kalau parkirnya dipungut, dia harus pajak bayar juga sama 10% dari tiket yang dibebankan kepada pengunjung. Nah, jadi kita memastikan. Lalu kalau ada seperti ini kolam renang, kan banyak di sini ada kolam renang yang DN kan, kolam renangnya itu airnya itu kan air tanah. Nah, itu harus bayar pajak, ya disebut pajak air tanah. Kecuali airnya ini dari mata air, yaitu urusan mereka kan. Tinggal mereka bagaimana dengan pemilik mata air atau dengan desa yang memiliki mata air tersebut. Jadi ada 4 pajak kalau mereka menggunakan air tanah, mengebor air. Ada pajak air tanah, ada PBG izinnya, ada pajak hiburan dari tiket masuknya, dan ada pajak parkir. Ya, itu 4 item pajak yang harus kita pastikan. Kalau di Perda jelas, kalau mereka tidak mentaati terhadap peraturan, kita bisa melakukan pertama sanksi teguran, yang kedua ada sanksi administrasi, yang ketiga kita bisa tutup lokasi tersebut, karena ini ada aturannya. Kita akan mengundang ya, kita akan mengundang para pengusaha yang kami kunjungi oleh Komisi 2 ini. Nanti kita akan berdialog dengan Bapenda, kita akan undang juga dinas perizinannya, sinkronis data dulu, nanti undang juga para camatnya. Di samping kita ingin menarik pajak, kita akan memberikan solusi karena ada masalah. Seperti tadi para pengelola mengeluh jalannya memang sempit, aksesnya sulit, itu kan kita harus cari solusi juga. Pemerintah juga harus hadir, tapi kita hitung-hitungan, dalam arti pajak yang ingin masuk tapi aksesnya pun harus kita perhatikan. Ya, kita ingin menaikkan target PRD dari sektor pajak. PPJ itu banyak, termasuk tadi yang sebutkan, ada pajak air tanahnya, ada pajak hiburannya, ada pajak parkirnya. Nah, itu harus kita gali supaya bisa naik PAD Majalengka ini.